Hujan baru saja berhenti sore itu, menyisakan bau tanah basah yang bercampur dengan aroma daun mangga di halaman belakang rumah peninggalan almarhumah Nenek Surti. Rumah itu berdiri di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Purworejo. Rumah dengan tembok tebal dan langit-langit tinggi, yang meski sudah tua tetap kokoh seakan menolak dimakan waktu. Ratna berdiri di depan jendela, menatap keluar sambil memeluk lengannya sendiri. Usianya baru 22 tahun, tapi sorot matanya menyimpan banyak hal yang belum ia katakan. Di sebelahnya, ibunya, Burini, sedang berbincang dengan dua orang saudara jauh di ruang tamu, membicarakan pembagian harta peninggalan nenek. Sejak kecil, Ratna memang tidak terlalu dekat dengan Nenek Surti. Ia hanya tahu neneknya itu keras, tertutup, dan memiliki kebiasaan aneh. Setiap malam sebelum tidur, beliau akan duduk lama di depan sebuah cermin besar berbingkai kayu jati tua, memandangi bayangannya sendiri dalam diam, kadang berjam-jam, sampai ayam jantan pertama berkokok. Cermin itu dulu diletakkan di kamar nenek, menempel di dinding menghadap langsung ke ranjang tempat beliau tidur. Waktu Ratna kecil, ia pernah tanpa sengaja masuk ke kamar itu tengah malam dan melihat neneknya duduk diam di depan cermin sambil bergumam pelan. Katanya sesuatu seperti doa, tapi nada suaranya terlalu datar untuk disebut doa. Tatapannya kosong menembus pantulan cermin, dan Ratna yang masih kecil langsung ketakutan hingga menangis. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi berani masuk ke kamar nenek. Bahkan setelah nenek meninggal pun ia menolak menyentuh gagang pintunya. Namun kini, 10 tahun berlalu, ia berdiri di rumah yang sama, rumah warisan yang kini resmi menjadi milik ibunya. Jadi, bagian rumah jatuh ke kamu, Rin, kata salah satu paman, menyerahkan map coklat berisi surat-surat. Lalu perabot di dalamnya terserah mau kamu apakan. Tapi tolong simpan baik-baik barang-barang peninggalan almarhumah. Kamu tahu sendiri, beliau sangat menyayangi benda-benda itu. Burini mengangguk pelan. Iya, Mas, apalagi cermin besar itu. Beliau bahkan pernah bilang itu benda paling berharga yang ia punya. Ratna langsung menoleh saat mendengar kata cermin. Ia menatap ibunya, ragu. Bu, cermin itu masih di kamar nenek. Tanyanya pelan. Masih, jawab Burini singkat. Sudah kusuruh Pak Darto bersihkan sore tadi. Kayunya masih bagus, cuma sedikit berdebu. Ratna tak berkata apa-apa lagi. Tapi ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Sesuatu yang tidak nyaman. Ingatan masa kecilnya muncul samar. Wajah nenek yang pucat diterangi cahaya lampu minyak. Pantulan bayangan di cermin yang seolah menatap balik padanya. Dan suara lirih nenek yang waktu itu berbisik pelan. Jangan pernah berdiri di depan cermin ini saat gelap, nak. Bayanganmu bisa jadi bukan cuma kamu. Ucapan itu dulu tak pernah ia pahami. Tapi sekarang, duduk di ruang tamu tua dengan bau kayu lapuk dan debu masa lalu, kalimat itu kembali bergema jelas di kepalanya. Keesokan harinya, Ratna dan ibunya mulai membersihkan rumah. Mereka membuka jendela-jendela yang sudah lama tertutup, menjemur bantal tua, dan menyingkirkan sarang laba-laba di langit-langit. Di kamar nenek, suasananya terasa berbeda. Udara di dalamnya dingin meski matahari siang sedang terik. Tirai kusam bergoyang pelan seolah ada angin yang masuk, padahal jendela tertutup rapat. Di sudut ruangan, berdirilah cermin tua itu, tinggi hampir 2 meter, dengan bingkai kayu jati gelap yang diukir motif bunga melati di sisi kanan dan kiri. Kacanya agak buram, tapi masih cukup jernih untuk memantulkan bayangan. Ratna menatapnya lama. Di permukaannya, ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah ruangan dengan wajah yang tampak lebih pucat dari biasanya. Indah, ya, kata Burini sambil mengelap kaca itu dengan kain halus. Nenekmu dulu selalu bilang, cermin ini dibawa dari rumah asalnya di Jogja. Katanya pemberian seseorang yang pernah menolong beliau waktu muda. Orang, Ratna menatap ibunya. Siapa? Burini menggeleng. Nggak tahu. Nenek nggak pernah cerita. Ratna mendekat sedikit. Setiap kali ia menghapus debu dari permukaan kaca, seolah-olah bayangan di balik cermin ikut bergerak sedikit lebih lambat darinya. Ia berhenti sejenak, menatap pantulan itu dengan perasaan aneh. Tapi ibunya tak menyadari. Burini sudah beralih ke lemari tua di pojok ruangan, mengatur pakaian-pakaian lama nenek yang masih disimpan. Menjelang sore, pekerjaan beres.
Rumah sudah jauh lebih bersih, meski suasananya masih terasa berat, seperti menyimpan napas panjang yang belum dilepaskan. Bu Rini memutuskan untuk tinggal di sana beberapa waktu, sambil mengatur barang peninggalan nenek. Ratna, malam ini kita nginep sini aja. Ya, sekalian lihat-lihat dulu rumahnya sebelum nanti dipindahin barang-barangnya ke kota, kata ibunya sambil menutup jendela. Ratna terdiam sebentar, lalu mengangguk. Iya, Bu. Malam itu, rumah nenek kembali berpenghuni setelah sekian lama kosong. Lampu ruang tamu menyala temaram. Suara jangkrik dari halaman belakang terdengar bersahut-sahutan, dan hujan kembali turun perlahan. Ratna duduk di kamar tempat ia dulu sering bermain waktu kecil, kamar yang bersebelahan langsung dengan kamar nenek. Dari sela pintu yang sedikit terbuka, ia bisa melihat pantulan samar dari cermin besar di kamar sebelah. Cahaya lampu minyak membuat permukaannya berkilau lembut, tapi sesekali seperti ada bayangan lain bergerak di sana. Ratna menutup pintu perlahan. Ia mencoba tidak memikirkan apapun. Tapi entah kenapa, di antara bunyi hujan dan angin malam, ia merasa seolah ada sesuatu di balik dinding yang sedang menatapnya balik. Menunggu sesuatu, dan sejak malam itu, keanehan-keanehan kecil mulai muncul. Satu demi satu, malam pertama di rumah peninggalan nenek itu terasa sangat panjang bagi Ratna. Ia tidur di kamar kecil di samping kamar nenek. Sementara ibunya memilih tidur di ruang tengah karena merasa udara di kamar nenek terlalu pengap. Jam dinding tua di ruang tamu berdetak pelan. Tik, tak, tik, tak. Suaranya menggema sampai ke kamarnya. Di luar, hujan berhenti. Tapi suara air menetes dari talang bocor terdengar berulang-ulang, menambah kesan sunyi yang aneh. Ratna berbalik di atas kasur, mencoba memejamkan mata. Tapi ada perasaan tidak nyaman yang terus mengganggu pikirannya. Ia bisa mendengar bunyi lirih seperti langkah kaki di lantai kayu di ruangan sebelah. Krek, 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 padahal ia tahu ibunya tidur di ruang tengah. Ia menarik selimut lebih tinggi ke dada. Itu cuma tikus, pikirnya. Mencoba menenangkan diri. Tapi langkah itu tidak terdengar seperti hewan kecil. Langkah itu berat, perlahan. Seperti seseorang yang sedang berjalan pelan sambil menyeret sesuatu di lantai. Ratna menahan napas. Langkah itu berhenti. Diam. Sunyi. Lalu terdengar bunyi. Kriit. Seperti engsel pintu yang dibuka perlahan. Suara itu datang dari arah kamar nenek. Jantung Ratna berdetak keras. Ia memberanikan diri bangun. Berjalan perlahan ke arah pintu kamarnya. Menempelkan telinga ke sana. Tak ada suara lagi. Hanya dentingan jam dinding dan bunyi hujan sisa di atap seng. Tapi saat ia menempelkan telinganya lebih lama, sesuatu yang samar terdengar dari kamar sebelah. Suara lirih seperti seseorang sedang berbisik. Pelan sekali, seperti gumaman yang ritmis dan aneh. Ratna langsung teringat pada masa kecilnya. Bisikan itu sama seperti yang ia dengar dulu, dari mulut neneknya sendiri, di depan cermin tua itu. Tangannya gemetar. Ia mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya halusinasi. Tapi saat ia perlahan membuka pintu, udara dingin menyeruak keluar. Lampu minyak di ruang tamu berkedip pelan, lalu redup. Kamar nenek tampak gelap, tapi dari celah pintunya yang sedikit terbuka, terlihat cahaya remang memantul di sesuatu, permukaan cermin tua itu. Ratna terpaku. Dalam pantulan samar itu, ia seperti melihat bayangan seseorang duduk di depan cermin. Bahunya sedikit bungkuk, rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajah. Bayangan itu tidak jelas, tapi bentuknya terlalu nyata untuk sekadar pantulan bayangan lampu. Ratna mundur beberapa langkah dengan napas tersengal. Ia ingin memanggil ibunya, tapi lidahnya keluh. Tubuhnya terasa dingin, sampai akhirnya bayangan itu perlahan menoleh ke arahnya. Ratna menjerit kecil dan buru-buru menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Ia bersandar di dinding sambil memegang dada, mencoba bernapas. Beberapa detik kemudian, terdengar suara ibunya dari ruang tengah. Ratna, kamu kenapa? Nak, Ratna cepat-cepat keluar, wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipis. Bu, di kamar nenek, ada orang. Bu Rini memegang bahunya. Siapa? Maksudmu siapa? Rumah ini kan kosong. Tadi aku lihat, di cermin. Bu Rini menatap anaknya lama. Lalu menarik napas dalam-dalam. Kamu mungkin capek, Ratna. Dari pagi kita bersih-bersih. Mungkin cuma bayanganmu sendiri.
Ratna menggeleng cepat. Enggak, Bu. Aku lihat jelas banget. Dia duduk di depan cermin. Rambutnya panjang. Ibunya tidak langsung menjawab. Tapi akhirnya, dengan wajah tegas, ia berkata, kalau kamu nggak percaya, ayo kita lihat sekarang. Mereka berdua berjalan ke kamar nenek. Lampu minyak di tangan Bu Rini bergetar ringan karena tangannya sedikit gemetar. Saat pintu dibuka, ruangan itu tampak seperti biasa, kosong, tenang, hanya ada aroma kapur barus yang tajam. Cermin besar berdiri di tempatnya, memantulkan cahaya kuning dari lampu minyak. Tak ada bayangan apapun selain mereka berdua. Ratna menelan ludah. Tadi beneran ada. Bu. Bu Rini mengusap kepala anaknya pelan. Sudah. Besok pagi kita pindahkan cermin ini ke gudang. Biar kamu nggak takut lagi. Ratna hanya mengangguk. Meski hatinya tetap tidak tenang. Tapi ternyata, malam berikutnya jauh lebih aneh. Sekitar pukul 12 malam. Bu Rini terbangun karena mendengar suara seperti kaca diketuk dari arah kamar nenek. Tok, 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 pelan. Tapi berirama. Awalnya ia pikir itu tikus. Tapi suara itu terlalu jelas, terlalu teratur. Ia bangun, menyalakan lampu minyak, dan berjalan ke arah sumber suara. Pintu kamar nenek sedikit terbuka. Ketika ia mengintip, dadanya langsung terasa sesak. Cermin tua itu, yang kemarin bersih dan mengilap, kini tampak seperti berembun, seolah dari dalam kacanya muncul lapisan uap tipis. Dan di tengah permukaannya, ada bekas tangan. 5 jari panjang menempel di sisi dalam kaca, seperti seseorang yang mencoba keluar dari balik cermin itu. Bu Rini terpaku beberapa detik sebelum buru-buru menutup pintu dan memeluk tubuhnya sendiri. Ia tidak berani membangunkan Ratna malam itu, tapi keesokan paginya, wajahnya terlihat sangat pucat. Bu. Kenapa? Ibu sakit? Tanya Ratna. Bu Rini hanya menggeleng. Enggak, cuma kurang tidur. Ia tidak berani menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Hari-hari berikutnya, suasana rumah itu makin aneh. Setiap pagi, kaca cermin itu tampak kotor seperti berembun dari dalam. Kadang ada bekas goresan samar di permukaannya, seperti tulisan yang tidak bisa dibaca. Ratna mulai sering merasa seperti sedang diperhatikan. Waktu ia menyisir rambut di depan kaca kamar mandi, kadang ia melihat bayangan lain lewat di belakangnya. Meski saat menoleh, tidak ada siapapun di sana. Suatu sore, ketika ibunya sedang keluar membeli bahan makanan, Ratna duduk di ruang tamu sambil menggambar. Tanpa sadar, matanya tertuju pada pintu kamar nenek yang sedikit terbuka. Dari posisi duduknya, ia bisa melihat sebagian bingkai cermin. Entah kenapa, ia merasa cermin itu bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Ia berdiri, perlahan mendekat. Saat ia sudah cukup dekat, pandangannya tertuju pada pantulan dirinya sendiri. Tapi, ada yang janggal. Dalam pantulan itu, dirinya tidak sedang berdiri di depan cermin, melainkan sedang duduk. Ratna mundur, jantungnya berdetak semakin cepat. Ia menatap lekat pantulan itu. Benar. Bayangannya di cermin sedang duduk, dengan kepala sedikit miring, senyum kecil di wajah, dan tangan terlipat di pangkuan. Padahal Ratna nyata-nyata berdiri dengan mulut terbuka ketakutan. Senyum itu pelan-pelan melebar, bibir pantulan di dalam kaca bergerak, membentuk sesuatu. Kau, akhirnya kembali. Ratna menjerit keras dan terjatuh ke belakang, membuat kursi di belakangnya roboh. Ibunya yang baru saja masuk dari dapur berlari menghampiri. Ratna, kenapa kamu? Ratna menunjuk ke arah cermin dengan tangan gemetar. Tapi saat Bu Rini menoleh, pantulan di cermin sudah kembali normal. Hanya terlihat dua sosok mereka sendiri. Wajah pucat dan panik. Bu Rini langsung menutup tirai kain di depan cermin itu dan menarik napas panjang. Malam ini juga kita buang cermin ini, katanya pelan tapi tegas. Aku nggak mau ada lagi yang aneh-aneh di rumah ini. Ratna tidak membantah. Tapi malam itu, sesuatu kembali terjadi. Langit malam itu benar-benar gelap. Hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, menerangi rumah tua itu hanya sekejap-sekejap. Tapi setiap kali kilat menyala, bayangan rumah tampak seperti makhluk hidup yang sedang bernapas pelan di tengah hujan. Ratna dan ibunya duduk di ruang tengah. Di depan mereka, sebuah tikar tergelar. Di atasnya terletak cermin tua yang kini sudah ditutupi kain putih tebal.
Bu Rini menatap benda itu tanpa berkedip. Sejak sore tadi, ia sudah berulang kali mengucap doa di dekatnya. Tapi setiap kali kain itu bergoyang pelan karena angin, Ratna merasa seolah ada sesuatu di bawahnya yang ikut bergerak. Bu, apa kita nggak sebaiknya panggil orang buat bantu buang cermin ini? Suara Ratna bergetar. Sudah malam, nak, besok pagi aja. Jawab Bu Rini datar. Meski suaranya juga terdengar tak yakin. Hening sesaat, hujan makin deras. Atap rumah tua itu bocor di beberapa titik, membuat bunyi plok, 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 dari air yang menetes ke lantai kayu. Tiba-tiba, lampu minyak di ruang tengah bergetar hebat, lalu padam. Ruangan langsung gelap. Bu Rini cepat mengambil korek, tapi sebelum api sempat menyala, terdengar suara ketukan keras dari arah cermin. Tok, 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 4 kali, pelan tapi berat. Ratna membeku. Ibunya juga. Bu, suara Ratna hampir tak keluar. Itu, dari dalam. Ya, Bu Rini menelan ludah. Perlahan, ia menyalakan lampu minyak lagi. Saat cahaya kecil itu muncul, kain putih yang menutupi cermin tampak bergerak dari dalam. Seperti ada sesuatu di baliknya yang sedang menyentuh-nyentuh permukaan kaca. Kain itu terangkat sedikit di bagian bawah, dan dari celahnya terlihat bayangan tangan pucat menempel di balik kaca. Sama seperti yang dulu dilihat Bu Rini, tapi kini lebih jelas, lebih nyata. Ujung jarinya menekan permukaan cermin sampai terdengar suara krek, seperti kaca yang mulai retak. Bu Rini buru-buru berdiri, menarik Ratna ke belakang. Cepat keluar dari sini, katanya dengan suara tegas. Namun saat mereka berbalik, pintu depan rumah tertutup sendiri dengan suara dentuman keras. Angin tiba-tiba berembus dari arah kamar nenek, membuat semua tirai berkibar liar. Bau dupa lama tiba-tiba memenuhi udara, wangi tajam yang pernah mereka cium dulu saat pemakaman nenek. Ratna menutup hidungnya. Bu, ini apa? Kenapa baunya kayak bau di kamar nenek waktu itu? Bu Rini tak menjawab, matanya menatap ke arah cermin yang kini kainnya sudah jatuh ke lantai. Cermin itu bergetar pelan. Dari permukaannya yang menghitam samar, perlahan muncul bayangan seseorang. Tubuh perempuan tua dengan rambut panjang beruban, mengenakan kebaya lusuh warna abu-abu. Wajahnya tidak jelas, tapi dari sorot matanya, Ratna langsung tahu siapa itu. Nenek, suaranya keluar begitu saja, bergetar di antara ketakutan dan rindu yang entah datang dari mana. Sosok di dalam cermin tidak bicara, hanya memiringkan kepala sedikit, seolah sedang menatap Ratna dari balik kaca. Lalu, ia tersenyum, senyum yang tidak seharusnya terlihat di wajah orang mati. Permukaan kaca bergetar lebih keras, dan dari dalamnya terdengar suara seperti napas berat. Hah, hah, seolah seseorang sedang terkurung di balik sana. Bu, ayo keluar. Ratna menarik tangan ibunya, tapi Bu Rini terpaku. Matanya lekat menatap cermin. Air matanya menetes perlahan. Ratna, itu ibuku, katanya pelan. Suaranya penuh haru dan ketakutan. Dia seolah mau bilang sesuatu. Bukan, Bu, itu bukan nenek. Ratna hampir berteriak, tapi ibunya tidak mendengar. Ia melangkah perlahan ke arah cermin. Tangan terulur seperti ingin menyentuh wajah ibunya sendiri yang kini muncul jelas di balik kaca. Ratna menahan napas. Begitu jari Bu Rini menyentuh permukaan kaca, cermin itu mengeluarkan suara keras seperti retakan es, dan dari balik kaca muncul tangan lain, pucat, berurat, dengan kuku panjang, yang menyambar pergelangan tangan ibunya. Bu Rini menjerit kencang. Ratna berlari mendekat, mencoba menarik ibunya. Tapi semakin ia menarik, tangan ibunya malah makin tertarik ke dalam kaca. Permukaan cermin itu seperti air yang bergolak, beriak, bergelombang, menghisap. Lepas, Bu, lepas. Ratna menarik sekuat tenaga, tapi tangan yang keluar dari cermin semakin banyak. Satu mencengkeram bahu Bu Rini, satu lagi menutupi mulutnya. Dan dari dalam kaca terdengar suara perempuan tua tertawa pelan. Kalian, datang lagi ke rumahku. Kalian, bawa tubuh baru. Ratna menjerit histeris. Ia mengambil kursi kayu di dekatnya dan menghantam permukaan cermin itu sekuat tenaga. Prang, kaca pecah. Tapi anehnya, tidak ada serpihan yang jatuh. Retakannya justru menyebar seperti urat hitam yang tumbuh di seluruh permukaannya.
Cahaya lampu minyak tiba-tiba padam. Gelap. Dalam kegelapan, Ratna masih bisa mendengar ibunya berteriak. Suaranya terputus-putus. Lalu perlahan berubah menjadi suara lirik, seperti bisikan. Ratna, jangan lihat. Ratna berusaha menyalakan korek, tapi tangannya gemetar hebat. Saat api kecil muncul, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Ibunya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kain putih yang tadi menutupi cermin. Kini basah dan menempel di lantai. Berlumur noda hitam pekat seperti darah yang sudah lama mengering. Ratna menatap cermin yang kini tampak seperti baru, bersih, jernih. Tapi di dalam pantulannya, ia melihat dua sosok, dirinya sendiri. Dan di belakangnya, ibunya. Berdiri diam, dengan mata kosong. Ratna berbalik cepat, tak ada siapapun di belakangnya. Tapi dalam cermin, sosok itu masih ada. Sosok ibunya menatap Ratna dari balik kaca dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Tapi dari matanya menetes air hitam pekat seperti darah. Ratna, temani ibu. Tangan dari balik cermin kembali muncul, menyambar bahu Ratna. Ia menjerit, menarik diri sekuat tenaga. Tapi lantai di bawah kakinya seolah goyah. Dunia berputar, suara kaca pecah menggema di seluruh ruangan. Semua gelap. Pagi datang dengan langit abu-abu. Hujan sudah reda, tapi udara masih dingin. Warga sekitar menemukan pintu rumah Nenek Surti terbuka lebar. Tak ada tanda-tanda penghuni, hanya ruangan kosong dengan debu berterbangan dan bau hangus samar. Di ruang tengah, cermin tua itu masih berdiri. Bingkainya bersih, kacanya jernih seolah baru dipoles. Tapi jika seseorang memperhatikan dengan saksama, di permukaannya terlihat dua bayangan samar berdiri berdampingan. Seorang perempuan dewasa dan gadis muda, keduanya tersenyum. Dan sesekali, kalau malam turun dan lampu jalan menyala redup, warga yang lewat depan rumah itu bersumpah mendengar suara pelan dari dalam rumah tua itu. Jangan lihat ke cermin, kalau belum siap melihat siapa yang menatap balik padamu. Sudah 2 minggu berlalu sejak warga menemukan rumah Nenek Surti terbuka tanpa penghuni. Polisi datang, memeriksa, bahkan membawa beberapa tim forensik dari kota. Tapi hasilnya, nihil. Tak ada jejak darah, tak ada tanda perkelahian, tak ada petunjuk kemana Ratna dan Bu Rini pergi. Hanya satu hal yang membuat semua orang tidak tenang, cermin tua yang berdiri di ruang tengah. Beberapa petugas yang mencoba memindahkannya mengaku merasa mual, pusing, dan seperti ditatap dari balik kaca. Salah satu petugas bahkan sempat jatuh pingsan begitu melihat pantulannya sendiri. Akhirnya, benda itu tidak dibawa. Rumah dikunci rapat, dan warga sepakat untuk tidak mendekat ke sana lagi, terutama saat malam tiba. Namun rasa penasaran tetap ada, dan rasa penasaran itu yang akhirnya membawa Pak Darto, penjaga lama keluarga Surti, kembali ke rumah itu sendirian di suatu malam. Pak Darto adalah orang yang paling lama bekerja untuk keluarga Surti, sejak Nenek Ratna masih muda. Ia tahu semua rahasia kecil keluarga itu, termasuk asal mula cermin tua tersebut. Dengan membawa senter dan dupa, ia masuk ke rumah itu pelan-pelan. Udara di dalam rumah begitu dingin dan lembab, meski pintu baru saja dibuka. Cahaya senter menyorot debu yang beterbangan. Suara langkah kakinya bergema di lantai kayu yang retak. Dan di ruang tengah, seperti sudah menunggunya, cermin itu masih berdiri. Permukaannya tampak jernih, tapi jika diperhatikan lebih lama, di balik pantulan cahaya senter terlihat bayangan samar seperti kabut hitam yang berputar pelan. Pak Darto berdiri di depannya, wajahnya tegang, tapi bukan karena takut, lebih seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan ia hadapi. Jadi akhirnya kau benar-benar bangun lagi, gumamnya pelan. Tangannya gemetar saat ia menyalakan dupa dan meletakkannya di depan cermin. Asap tipis naik perlahan, menyebarkan aroma cendana yang menenangkan tapi anehnya membuat ruangan terasa makin berat. Bu Surti, katanya lirih, dulu saya janji nggak akan buka mulut. Tapi kalau arwah ibu belum tenang, biar saya ceritakan semuanya. Supaya orang lain tahu kenapa benda ini nggak boleh tinggal di dunia ini. Ia duduk di lantai, menatap pantulan dirinya di cermin yang kini tampak berbayang dua, seolah ada sosok lain duduk bersamanya. Dan di tengah aroma dupa, ia mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, sebelum menikah dan pindah ke kampung ini,
Nenek Surti adalah seorang gadis muda yang tinggal di daerah Bantul, Yogyakarta. Ia dikenal cantik, tapi juga keras kepala dan haus akan kemewahan. Di masa itu, keluarga Surti hidup miskin. Ayahnya sakit, adiknya masih kecil. Suatu malam, ketika Surti putus asa karena tidak punya uang untuk membeli obat ayahnya, ia pergi ke pasar malam di pinggiran kota, tempat yang katanya sering didatangi orang pintar yang bisa memberi bantuan cepat. Di sanalah ia bertemu seorang perempuan tua berjubah hitam, duduk di depan stan tua yang penuh cermin-cermin kecil. Wajahnya tertutup sebagian kain, tapi suaranya lembut dan berbisik halus. Aku bisa menolongmu, nak. Tapi setiap pertolongan harus ada bayaran. Surti menatapnya lama. Aku cuma butuh uang untuk menolong keluargaku, katanya. Perempuan itu tersenyum. Kau akan mendapat apa yang kau mau. Tapi jangan pernah berhenti menatap bayanganmu sendiri. Disitulah kekuatanmu akan lahir. Ia memberikan Surti sebuah cermin besar berbingkai kayu jati. Mengilap, indah, dan berat. Letakkan di kamarmu. Lihatlah setiap malam. Ucapkan keinginanmu. Tapi ingat satu hal. Nak, jangan pernah berpaling dari bayanganmu saat ia mulai tersenyum lebih dulu. Karena jika itu terjadi, bayanganmu akan lebih dulu hidup daripada dirimu. Surti tidak benar-benar paham apa maksudnya. Tapi malam itu, ia pulang membawa cermin itu ke rumah. Keesokan harinya, ia mendapat kabar. Seseorang dari kota menawarkan pekerjaan bergaji besar kepadanya. Sejak itu hidupnya berubah. Keluarganya sembuh. Rumahnya diperbaiki. Rezeki datang terus. Tapi bersamaan dengan itu, Surti mulai berubah. Ia sering berbicara sendiri di kamar, terutama di depan cermin. Kadang-kadang tertawa pelan di tengah malam, kadang menangis, dan yang paling menyeramkan, beberapa kali, Pak Darto yang saat itu masih pembantu muda, melihat dua bayangan di dalam cermin saat Nenek Surti berdiri sendirian. Satu milik Surti, satu lagi, milik sesuatu yang meniru gerakannya dengan jeda beberapa detik. Waktu berlalu, suatu malam, Surti ditemukan pingsan di depan cermin dengan darah menetes dari kedua matanya. Setelah itu, ia tidak pernah mau tidur jauh dari cermin itu lagi. Katanya, kalau aku pergi, dia akan menggantikan aku. Dan benar, beberapa tahun kemudian, Surti meninggal dengan wajah tenang di depan cermin itu, tapi pantulannya tidak hilang. Saat tubuhnya diangkat, pantulan itu masih menatap balik, tersenyum. Pak Darto yang saat itu menyaksikan sendiri kejadian itu, diminta oleh keluarga untuk menyimpan rahasia. Cermin itu tidak dibuang, karena sebelum meninggal, Nenek Surti meninggalkan pesan. Cermin ini harus tinggal di rumah. Kalau dibuang, ia akan mencari yang terakhir menatapnya. Pak Darto menatap kembali permukaan cermin. Matanya basah, dan kini, yang terakhir menatapnya adalah anak dan cucumu sendiri, Bu. Dalam pantulan kaca, samar-samar muncul wajah Nenek Surti, diikuti sosok Bu Rini dan Ratna di belakangnya. Mereka bertiga berdiri, diam, dengan mata kosong. Ratna tampak masih muda, tapi kulitnya pucat kebiruan, seperti bayangan tanpa napas. Pak Darto berdiri pelan, ia menatap lurus ke arah cermin. Kalau memang harus ada yang menggantikan mereka, biar saya aja, Bu. Tapi lepaskan mereka. Udara di ruangan itu langsung menurun drastis. Asap dupa berhenti bergerak, seolah membeku di udara. Dari balik cermin terdengar bisikan panjang, seperti banyak suara berbicara bersamaan. Satu pergi, dua tinggal. Yang memberi harus menanggung. Cermin itu bergetar, lalu mengeluarkan cahaya samar. Pak Darto memejamkan mata. Saat ia membukanya lagi, cermin itu tampak tenang. Tidak ada lagi bayangan Ratna, Bu Rini, atau Nenek Surti di dalamnya. Hanya pantulan dirinya sendiri, tua, rapuh, tapi kini dengan mata yang terlihat berbeda. Satu matanya menghitam, seolah bayangan dari dalam cermin kini tinggal di sana. Keesokan paginya, warga menemukan Pak Darto duduk di depan rumah tua itu, menatap kosong ke arah halaman. Ia masih hidup, tapi tidak bicara sepatah kata pun lagi. Cermin tua di dalam rumah menghilang. Tak ada siapapun tahu kemana. Beberapa bulan kemudian, rumah itu dijual diam-diam oleh kerabat jauh keluarga Surti.
Pembeli barunya berasal dari luar kota, tak tahu apa-apa tentang masa lalu rumah itu. Mereka merenovasi total, mengganti cat, menambah perabot baru. Tapi satu hal aneh terjadi. Tukang yang membersihkan gudang di belakang rumah menemukan sebuah cermin besar terbungkus kain putih. Bingkainya dari kayu jati, penuh ukiran bunga melati tua. Dan di balik kain itu, kacanya masih jernih. Terlalu jernih. Bahkan, sampai-sampai tukang itu bisa melihat pantulan dirinya. Tersenyum sedikit lebih dulu dari seharusnya. Itulah akhir kisah cermin tua peninggalan nenek. Tapi konon, sampai sekarang, rumah itu masih berdiri di pinggiran Purworejo. Dan kalau kau berjalan melewatinya pada malam Jumat, kadang dari jendela tua yang berdebu akan terlihat kilatan cahaya, seolah ada cermin besar di dalam rumah, memantulkan sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Jangan pernah menatap cermin terlalu lama di tempat gelap, karena mungkin bayanganmu sudah tidak sabar ingin keluar.